بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para hadirin, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan beberapa amalan. Menurut saya amalan ini rata-rata sudah ditahu oleh orang dan hafal, tapi cukup banyak yang melalaikan, tidak menyadari amalan yang sederhana ini dianugerahkan oleh Allah dengan pahala yang amat-amat besar. Yang pertama, bacaan Al-Quran. Banyak orang yang malas membaca karena tidak bisa baca, atau alasan tidak mengerti artinya. Daripada saya baca tak faham artinya, mendingan tak usah baca. Itu bisikan syaitan. Yang membisiki seperti ini adalah syaitan. Buat apa kamu baca? Kan kamu tak faham. Mendingan tak usah baca, supaya kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Sedangkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap satu huruf 10 kebaikan. Bukan setiap amal. Semua hitungannya dengan amal. Salat 5 waktu dapat pahala 50. Salat duha dapat pahalanya. Salat qiyamul lail ada pahalanya. Sunnah fajar sebelum azan, sudah azan sebelum salat, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya, seluas dunia dan seisinya. Ini sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajib? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba kalau kita baca setiap hari satu halaman aja, berapa kita mendapatkan nilai pahala? Hitung, silakan. Bawa kalkulatornya dan hitung sendiri. Tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti anda tidak sia-sia membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Ada orang membaca tapi berbata-bata. Dia merasa salah bacaannya, keliru. Dia sudah berusaha belajar tapi itu kemampuannya. Didatangi syaitan, dibisikin, salah mulu bacaan kamu. Tak benar bacaan kamu. Waqaf ibtida tak benar, panjang pendeknya tak benar, apalagi hukum tajwid tak benar. Bisa keliru, bisa dosa. Astaghfirullah, dosa ya. Udah, terima kasih syaitan. Malah dia terima kasih lagi sama syaitan. Dibisikin, didengarin, diterima, langsung dia rubah, tidak baca. Alasannya takut dosa. Padahal ada berita gembira dari Rasulullah SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaikat safara kiram barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran.
Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru 2 pahala. 1, karena dia mau baca Al-Quran. 2, karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala. Berarti tidak ada rugi sama Al-Quran. Semenjak saya mengambil keputusan tidak memegang HP, saya sadari betapa banyak kita rugi berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun kita jauh dari Al-Quran. Aku heran ketika mendengar ada orang yang bisa lewat 1 bulan tapi tidak khatam Al-Quran. 1 bulan, 30 hari, berarti minimal setiap hari 1 juz. Dikali 30 hari, 30 juz. Ada orang 1 tahun tidak khatam-khatam. Syukur kalau khatam di bulan suci Ramadan 1 kali. Habis Ramadan dia tutup Al-Quran. Mohon maaf, ketemu lagi di tahun depan pas Ramadan lagi. Ini keadaan kita. Makanya orang berkata, negeri kita bermasalah terus, negeri kita politiknya begini, negeri kita selalu ada ini. Perbuatan tangan kita. Di mana kita jauh hubungan kita sama Allah, Allah hantarkan musibah sampai kita sadar memperbaiki hubungan kita sama Allah. Salatnya, Qur'annya, ibadahnya. Itu kunci memudahkan dan mengatasi semua masalah. Silahkan rubahkan pemimpinnya berkali-kali, rubahkan aturan negaranya berkali-kali, tidak akan bisa terjadi kebaikan kecuali hubungan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hubungan kita, semakin dekat Allah yang urus. Tapi kalau kita mengurus sendiri dan kita jauh dari Allah, ya silakan. Kata Allah, silakan. Wakaltuhu ila nafsi. Aku tinggalkan dia untuk dirinya sendiri. Dan siapa kira-kira yang bisa mengurusi dirinya kalau bukan bertolongan Allah Subhanahu wa taala? Jangankan bisa khatam Al-Quran dalam 30 hari, jangan 1 juz dalam 1 hari, 30 hari bisa dikhatam dalam waktu 10 jam. Saya pernah tes, menghitungkan waktu, bawa alarm, membaca dari subuh sampai zuhur. Tiba waktu zuhur, saya stop alarmnya, saya lanjut lagi habis zuhur. Sampai asar, lanjut lagi habis asar, lanjut sampai maghrib. Berapa saya habis khatam 30 juz? Bagi orang yang lancar bacaannya, tidak berbata-bata, bacaannya lancar, hurufnya jelas, tajwidnya bagus, tidak terlalu cepat, standar, sebagaimana bacaan tadi salat Isya, itu namanya standar, hadar, tapi disempurnakan tajwid, tidak boleh cepat dan tidak boleh terlalu lambat. 10 jam mampu khatam 30 juz. Saya punya teman sekolah di Madinah, dia berhasil khatam 30 juz dalam waktu 7 jam 49 menit. Makanya aku heran kalau ada orang berkata 1 bulan, ya, mana bisa ya? Tahu enggak ya, apa yang membuat masalah kita kenapa tidak bisa khatam Al-Quran? Karena suka lihat halaman belakang. Begitu buka baru mulai Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal, buka terus halamannya. Sambil baca kita buka 600 sekian, kapan habisnya? Hudan lil muttaqin, sadaqallahul azim. Sudah langsung sadaqah karena sudah merasa berat. Dia menghitung halaman belakang sedangkan dia baru aja mulai 1 ayat. Dia langsung sadaqallahul azim. Syaitan tidak mungkin dan tidak senang melihat kita sering membaca Al-Quran. Kalau orang dulu susah baca Al-Quran wajar, karena susah menemukan Quran. Zaman sahabat cari kulit unta untuk tuliskan ayat yang Allah turunkan. Ada potongan ayat di Sayyidina Utsman, ada potongan ayat di Sayyidina Abu Bakar, ada potongan ayat di sana sini. Coba kumpulkan, susah. Makanya semuanya larinya kepada sahabat yang begitu datangnya wahyu, mereka langsung mendengar dari Rasul, langsung bisa hafal. Seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Zaid bin Thabit radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu an, Uthman bin Affan. Jadi mereka datangin para penghafal Quran. Dia ada mushaf, dia ada Quran.
dah ada HP bisa download Al-Quran 30 juz. Gimana? Tapi mereka tidak pernah tinggalkan Al-Quran. Bahkan ada di antara sahabat yang setiap malam tahajudnya khatam 30 juz dalam satu tahajud. Cuba bayangkan, kira-kira alasan kita apa? Quran sudah di mana-mana, dalam segala terjemahan, warna-warni, tajwid, semua ada. Yang bagus, yang besar. Maaf mata saya, ada yang besar, ada segede meja ini, ada. Susah menemukan, alhamdulillah HP bisa sekarang isinya 30 juz, bisa dibawa kemana-mana, tak usah pusing mencari Al-Quran. Semua kemudahan, semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasul. Karena kita semua fasilitas ada. Apa yang kita mau bilang sama Allah? Ada seorang, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia, namanya Kaila, buta. Dia setiap hari, saya tanya, kamu berapa murajaah bacaan Quran setiap hari? 5 sampai 7 juz. Buta, 5 sampai 7 juz. Saya kaget, tak panyakan, kan kasihan kamu. Dan kebetulan kamu sudah punya uzur. Kalau tidak baca Al-Quran sama sekali, ana yakin Allah maafkan. Buta, dah bisa. Tahu enggak jawabannya apa? Saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Ini anak usia 7 tahun. Malu sama Allah menjadikan buta, padahal ini ujian. Butanya dari Allah, bukan dari dirinya. Tapi dia malu menjadikan buta itu alasan tidak baca Quran. Pertanyaan saya, alasan antum apa? Apa alasan? Sibuk. Belum ada waktu. Ya, saya maklum, belum ada waktu. Memang dunia ini bikin stres. Makanya tidak ada waktu. Saya nasihatkan mulai hari ini, jangan kasih Al-Quran sisa waktumu. Dalam istilah, kalau ada sisa waktu, insya Allah saya baca Quran. Kalau itu niatnya, dah bakalan. Tapi tolong utamakan Al-Quran dalam sehari-harimu. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Jangan tunggu sisa waktu. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesumbuhan, petunjuk, keberkahannya, menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang. Kadang-kadang kalau kita mendengar ada seorang da'i atau seorang ustaz, materi-materi bukunya bagus, isinya bagus, kita kejar. Di mana buku itu jual? Kita cari informasi, di mana buku itu jual? Ini tulisan manusia. Kita kagumi, kita banggakan, kita suka dan kita ikuti, bahkan kita kejar di mana-mana. Al-Quran kalamullah. Masa kalam manusia lebih mulia di hati kita daripada kalamullah? Silahkan boleh kagumi apa penyampaian ustaz, da'i, tapi jangan melebihi apa kata Allah. Jangan kita terharu ketika mendengar seorang berceramah, tapi berkali-kali kita simak ayat suci Al-Quran tidak pernah meneteskan air mata, seperti mendengar surat kabar atau koran. Masalah. Ternyata ucapan manusia lebih menyentuh hati. Padahal kata Allah, kalau Al-Quran diturunkan di atas gunung bisa hancur jadi tanah basir. Kembali lagi, jangan lewat satu hari belum baca Quran. Tidak bisa baca, masih bisa simak, dengar, setelkan murattal dari HP-mu. Manfaatkan kondisi macet di Jakarta. Manfaatkan, lagi naik motor,
Taruh apa ruginya? Ruginya apa? Simpan handsfree di telinga, ya sambil bawa motor. Dengarin ayat suci Al-Quran. Nikmat, berkah, dalam lindungan Allah, disertai malaikat. Apa ruginya? 1 jam di dalam perjalanan, tidak ada rugi. Terhitung memang umur kita, tapi sudah diisi mendengar Al-Quran. Juga banyak waktu. Nikmat. Kalau saya merasa kesibukan mengganggu sampai tidak ada luang waktu cukup untuk saya bisa baca tilawah di rumah, saya menikmati di jalan. Apalagi kalau mau pergi ke acara, apalagi kalau keluar kota, berjalan lumayan jauh, nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan macet terus. Nikmat. Macet ini jadi nikmat. Dah fikir macetnya karena lagi melihat Al-Quran. Beda sama orang, hanya sepanjang berjalan cat HP, HP. Merasa bosan. Sudah semua cat sudah dilewati, semua SMS sudah dibalas, semua pesan-pesan sudah dibaca. Akhirnya bosan. Macet mulu ini Jakarta. Nanti temannya di sebelah, kalau bukan macet, bukan Jakarta loh. Itu habis waktu, sia-sia. Padahal Al-Quran ini kita baca tidak mesti dalam keadaan wudu. Apalagi kita dalam perjalanan, kita naik motor atau naik mobil, kita bisa dengan handphone kita, HP kita. Ada orang terus, gimana saya membawa Al-Quran terus saya tidak berwudu? Kan kamu menyentuh HP, bukan menyentuh Al-Quran. Bersentuhan dengan HP. Jadi saya harap, sekali lagi mohon dengan sangat, kalau boleh terima permohonan saya, tolong tinggikan perhatianmu kepada Al-Quran. Ingin berkah rezeki, berkah umur, sihat wal afiat, bahagia selamat dunia akhirat, tolong perhatikan Al-Quran. Semakin banyak perhatian kamu kepada Al-Quran, semakin banyak perhatian Allah kepadamu. Terserah kamu milih. Mau dapat perhatian dari Allah cuma 1 jam, ya udah 1 jam aja baca Quran. Mau perhatian dari Allah selalu, sudah selalu bersama Al-Quran. Karena ini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, bukan diciptakan, diturunkan. Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak tertarik? Cukup karena ini kalamullah, itu sudah cukup membuat kita tertarik. Masa kalam manusia lebih kita tertarik daripada kalamullah? Belum apalagi dijanjikan setiap satu huruf 10 kebaikan. Kira-kira siap? Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Habis bangun, sebelum beraktivitas baca. Baca apa? Bebas. Boleh enggak saya baca sambil khatam tapi saya tidak faham isinya? Boleh. Tetap dapat pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Baca sampai mempelajari isi maknanya, memahami maknanya, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati lagi, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati, menamalkan, lebih besar lagi. Kalau tidak bisa meraih semua pahala itu, ya paling minimal pahala bacaan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menhayati, pahala memahami, pahala menamalkan, apalagi saya orang awam tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan. Ada pelajaran ayat yang dibacakan tadi, kita bisa ambil maknanya, kita mengambil kesimpulannya. Jangan kita menjadi seperti golongan yang datang hari kiamat malah minta tolong diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalau di hari kiamat tidak bisa saling menolong, tidak bisa. Sekarang kita masih bisa saling membantu dan saling menolong. Dan di antaranya menolong diri sendiri. Jangan menunggu di hari kiamat. Jangan kita bisa menolong, tolong menolong. Di hari kiamat orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anaknya pun larikan diri daripada orang tua. Tidak ada yang mau kenal. Cuba baca akhir surat Abasa.
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari itu kakak adik melarikan dirinya dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, melarikan diri pada bapaknya dan ibunya. Biasanya kalau kita ketemu orang tua, kita senang bertemu, mohon doanya, apalagi yang orang-orang yang tinggi berbakti baik sama orang tuanya. Kalau di hari kiamat mau sendiri-sendiri. Jangan kita yang melarikan diri sendiri. Para nabi dan rasul semuanya doanya salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ini nabi, kira-kira kita gimana? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Sampai dari istrinya pun dia melarikan diri. Mohon maaf, sendiri-sendiri. Saya tidak bisa tolong kamu. Jangankan kita sama istri kita atau sama anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata sama Siti Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, "Ittaqillah fa inni wallahi la ughni anki min Allah syai'a." Hei anakku Fatimah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak bisa membantu kamu nanti di kemudian hari. Sendiri-sendiri. Salim salim. Selamatkan ya Allah. Ini kesempatan. Sebelum kita menjadi na'udzubillah salah alamat daripada ke surga menjadi ke neraka, kita sekarang berbaiki. Kemana arahan kita? Kemana jalan kita? Kita yang milih, tidak ada yang memaksa. Taat, Allah hanya menyuruh kita taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Kira-kira kalau tidak salat dapat pukulan? Dapat pukulan? Ada yang memukul kita? Ada yang melemparkan kita dalam batu sambil bata kepala kita? Ada? Tidak ada. Taat, Allah menyuruh taat, tapi Allah tidak pernah maksa. Sama juga syaitan, menyuruh kita dosa maksiat, tapi syaitan tidak pernah maksa kita. Sebagaimana ayat tadi dibacakan, ayat surah Ibrahim ayat 22, syaitan berkata, aku tidak punya kuasa di atas kalian, tapi aku hanya menyuruh kalian terlalu cepat taati. Kata syaitan, terlalu cepat respon, aku hanya menyuruh. Da'autukum fastajabtum li. Makanya sekarang jangan melialahkan, saya tidak bisa bantu kalian dan kalian pun tidak bisa bantu aku. Kita dua-duanya dijerumuskan dalam neraka, na'udzubillah dzalik. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kesempatan, mumpun masih kita umur, masih punya kesehatan, manfaatkan. Karena akan datang satu saat, sekarang bukan masalah umur, masalah sehat. Tiba-tiba bisa sakit, virus di mana-mana. Kemarin saya punya saudara saya baik-baik aja, tidur, bangun sakit. Sampai matanya, mukanya macam, sakit. Tiba-tiba. Tak bisa berbicara baik-baik, tak bisa baca Al-Quran dengan baik, tak bisa salat dengan baik. Ini kan mengganggu. Makanya Rasul mengingatkan, ketika anda sehat dan masih punya umur, jangan sia-siakan, karena akan datang satu saat anda tidak sehat dan tidak bisa maksimal ibadah. Selama anda masih bisa dan mampu maksimal ibadah, manfaatkan, jangan dirugikan. Akan datang satu saat anda tidak bisa. Saat anda berdiri, manfaatkan salatmu saat berdiri. Besok akan datang satu saat anda tidak bisa berdiri. Bahkan ada orang yang ingin sekali sujud, tapi dia bisa karena sakit lutut. Dia tidak bisa lipatkan kakinya, tidak bisa sujud. Betapa banyak orang yang merugi ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkan dan menikmati ibadahnya. Yang kedua, doa azan. Setiap hari kita mendengar azan 5 kali. Sayang sekali banyak yang sibuk dengan handphonenya. Azan ini panggilan Allah.
Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mengikuti perkataan muazzin. Artinya muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa hikmahnya di sini la haula wala quwwata illa billah? Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadiri panggilan-Mu kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Karena hayya 'alas salah butuh gerak. Bergerak, datang. Hayya 'alas salah, panggilan, hey, mari salat. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya kemampuan menghadapi godaan dunia, menghadapi hawa nafsunya, menghadapi malas kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Meraih kemenangan, meraih kemuliaan, hayya 'alal falah. Ya Allah, kami tidak mampu meraih kemuliaan itu kecuali dengan kekuatan dan izin-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Habis itu apa? Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Thumma salla alayya, selepas itu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Selepas itu doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini ucapan yang saya sampaikan di Sahih Bukhari. Ada riwayat-riwayat yang lain, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ata min al-jannah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Tambahannya diriwayat Imam An-Nasai dan semuanya sahih. Mau milih mana yang anda hafal, mana anda biasakan, silakan. Mau ambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari boleh, mau ambil yang diriwayat Imam Nasai boleh. Asal jangan sampai begitu dengar azan tidak mengikuti muazzin dan sia-siakan doa itu. Padahal doa sederhana. Siapa yang tidak hafal? Setiap ditayangkan azan di TV selalu dibacakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah. Saya pernah tanya guru saya, seandainya ketika saya mendengar azan tapi terlalai dengan kesibukan atau telefon mendadak atau apalah urusan, baru saya menyadari ketika muazzin sampai ke hayya 'alas salah, saya belum mengikuti dari awal. Gimana caranya biar saya tidak rugi dalam pahala? Kata guru saya, ulang sendiri dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mendapat mengikuti muazzin dalam sisa azannya. Begitu selesai baca doa yang saya tadi sampaikan. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengamalkan ini, faqad hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dijamin dapat syafaatku. 5 kali kesempatan tertulis nama kita, jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad, tapi kita sia-siakan. Siapa yang tidak mau syafaat Nabi Muhammad? Ini kesempatan. Jangan tunggu hari kiamat baru saya minta, ya Rasulullah tolong syafaatkan. Ini Rasul sudah menawarkan ini sekarang. Mau enggak dapat syafaatku? Ikuti muazzin dan baca doa azan, kemudian dapat syafaatku. Berapa minit? Tak sampai 2 minit. Ikuti muazzin, selesai azan, doanya tak sampai 2 minit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbal da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammad. Dan sampai akhir. Innaka la tukhliful mi'ad. Berapa lama? 2 minit? 3 minit? Tak apa-apa 5 minit. Tapi dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad. Hanya waktunya cuma 5 minit.
Kira-kira siap? Mulai hari ini? Menurut saya, yang saya sampaikan wallahi sederhana, sangat sederhana, tapi butuh perhatian aja, butuh perhatian. Yang ketiga, jangan tinggalkan sunnah qabliyah subuh. Walaupun anda malas menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau anda merasa diri malas, banyak kan ada sunnah qabliyah ba'diyah, kan ada sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau anda merasa malas melaksanakan sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan sunnah subuh. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuhnya, walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar, dan tidak bisa besok ganti subuh 2 kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya udah, ya Allah, nawaitu salat subuh yang kemarin karena saya ketiduran lillahi ta'ala. Udah bisa. Apa kata ini? Bukan, mohon maaf, ini bukan kata saya supaya orang jangan ini pendapat baru. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Bukan kata Majlis Ulama Indonesia, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasul sudah diberitahu umatnya bakal ketiduran banyak dari salat. Makanya sudah diberikan solusi. Seandainya ketiduran, ini juga kata Rasulullah, man nama an salatin, silahkan nanti anda pas pulang buka di Google, biar lihat sanad hadisnya ni. Oh, Syekh Ali kau bawain hadis yang dah benar ni. Silahkan. Tahu, kenal enggak Syekh Google? Syekh Google kenal? InsyaAllah semua ilmu dia tahu. Tinggal masukin aja. Barang siapa yang ketiduran dari salat, hadis, terus klik, dia keluar. Semua dasarnya apa itu dijelaskan. Semua. Mu bahasa Arab ada, mu bahasa Indonesia ada, mu bahasa Inggris pun ada. Syekh Google hebat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, coba ketiduran. Tidur menurut ulama dianggap uzur. Pernah istri saya ketika saya keluar kota, dia hubungi dan dia bangun kesiangan, kira-kira jam 8. Dia telefon dan nangis. Kenapa nangis? Sakit? Enggak, ketiduran tadi subuh. Ya udah, ambil air wudu, salat subuh. Rasulullah aja pernah ketiduran dari salat subuh. Yang tidak boleh, jangan terlalu sering. Kalau sekali-kali karena sakit, terlalu lelah, capek, Allah maklumlah kita manusia lemah. Tapi jangan setiap hari ketiduran. Ya Allah, maaf ketiduran ya. Kira-kira di jam kantor, kalau setiap hari kita telat alasannya, ya maaf bos ketiduran. Besok lagi alasan yang sama, maaf ketiduran. Besok lagi alasan yang sama. Kira-kira gimana? Dipecat enggak? Dipecat. Malu kita, sama manusia aja tak berani kita dengan alasan yang sama, kita selalu itu aja. Masa sama Allah kita berani? Sekali-kali boleh uzur, capek, sakit, sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Ketika kita bangun jam berapapun wajib laksanakan, karena kata Rasulullah tidak ada kafarah yang lain. Tidak ada kata ganti dengan uang atau ganti dengan sedekah atau ganti dengan, tidak bisa. Tunaikan. Falyusalliha, kata Rasulullah,
falyusalliha, segerakan salat itu jam berapapun, walaupun kesiangan. Jelas? Seringnya ketiduran ya? Saya juga berapa kali ketiduran. Bukan berarti saya tidak pernah ketiduran, berapa kali. Bisa ada orang habis tahajud, terlalu lelah, capek, dia mau hanya istirahat saja di atas sajadahnya. Pas bangun sudah jam 7. Padahal Masya Allah tahajud. Semangatnya tahajud tapi ketiduran salat subuh. Makanya ini harus disesuaikan kemampuan. Anda merasa diri kalau salat tahajud 8 rakaat, bangun jam 2, ya Allah kuat, tidak kuat ini. Kembali kepada kemampuan. Tahajud tidak harus 8 rakaat. Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia ini. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat. Dan ini bukan kata saya, dan bukan kata ulama, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hadis yang sahih kata Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah Rasulullah menwasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Berarti Rasul mengizinkan kita melaksanakan ibadah salat malam, di antaranya witir sebelum tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa witir sebelum tidur? Dia kata, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur, belum tertulis nama saya sebagai ahli witir. Saya punya kebiasaan, habis pulang ke rumah, sebelum tidur ambil air wudu, salat 2 rakaat sunnah wudu, kemudian salat 2 rakaat muqaddimah witir, kemudian 1 rakaat witir, baru saya tidur. Kalau dapat bangun lagi, alhamdulillah bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Sudah faham? Sederhana enggak Islam ini? Sederhana. Banyak orang yang berkeinginan tahajud, berkeinginan salat witir, tapi katanya harus tidur. Saya orang yang berat tidur. Kalau saya tidur mana bangun lagi? Udah, kesempatan bisa anda laksanakan sebelum tidur. Ada orang yang memang tidurnya aja akhir, jam 12, jam 1 baru dia bisa tidur. Ya mendingan daripada tidak salat malam sama sekali, mendingan salat dulu baru tidur. Dapat bangun, alhamdulillah. Tidak dapat bangun, sudah tertulis namamu, sudah salat, sudah ahli witir. Inna Allaha witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dan ini termasuk 2 sunnah yang Rasul tidak pernah tinggalkan, sunnah subuh sama sunnah witir. Sakit, sehat, mukim, di dalam kota, musafir, keluar kota, perang, aman, damai, tetap tidak pernah tinggalkan 2 sunnah itu. Sunnah subuh sama sunnah witir. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau anda merasa pun sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa qiyam, bisa anda laksanakan witir dalam kondisi duduk. Yang terakhir, ayat Al-Kursi. Jangan tinggalkan ayat Al-Kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur, cuma 1 ayat, tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikiran,
istighfar, kamu tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar. Dia dikuranin. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna. Semuanya pahala agung. Sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya, gimana ini suruh baca 1000 kali? Iya, mana ada waktu 1000 kali? Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, ya silakan. Tak ada yang melarang kita berzikir, bebas, berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada malas ya, ini pilihan malas. Makanya saya bikin 20 amalan. Dan ini buku 20 amalan ringan. Pahalanya sangat menakjubkan. Pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan. Mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal budaya ini. Sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan insya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua, ya Allah ini, saya di Indonesia ini. Makanya saya tidak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tidak bisa panjang-panjang, lama-lama tidak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-hakum qulhu, al-asr qulhu, al-humazah qulhu, itu kan. Budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun ada sekarang ada beberapa masjid yang panjang, makin balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, enggak, saya mau yang qulhu qul. Ya udah sana, masjid qulhu di sana, masjid kita beda. Yang penting kita bisa jaga salat. Dan yang terbinting dalam salatnya adalah yang terjaga kekhusyuan. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan. Tumaknina, karena tumaknina rukun dalam ibadah salat. Sama seperti rukun qiyam, rukun baca al-fatihah. Tumaknina. Apa itu tumaknina? Ketenangan dalam salat. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Bukan kejar-kejaran. Imamnya baru baca al-fatihah, sudah amin. Imam makmum belum selesaikan ini, terus kejar imam. Imam Allahu Akbar, sami Allahu bihamdihi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam makmum jadi kasihan.
Kejar. Dia tidak bisa baca. Makmum, wallahi makmum tidak bisa baca apa-apa. Hanya fokusnya bisa kejar imam. Yang penting jangan sampai tertinggal imam. Yang saya fikirkan, kasihan yang tua-tua, bapak-bapak. Gimana yang bapak-bapak? Kalau yang muda-muda masih bisa kejar imam, terus yang bapak-bapak gimana? Setiap gerakannya batuk 10 kali. Rukuk batuk lagi, sujud batuk lagi. Karena pelan-pelan gerakannya. Saya pernah ada satu kejadian ketika masuk salah satu kampung, kita lewati, saya mampir, samping saya ada bapak lumayan tua, gerakannya juga pelan-pelan. Yang saya kasihan, imam Allah Akbar. Saya suka pas ketika takbir, Allah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, saya takbir. Barusan enak, takbirnya enak kok. Bacaannya kenapa enggak? Ini pelan-pelan aja. Santai aja, santai. Walaupun baca satu ayat dua enggak, bukan masalah berapa banyak bacaannya. Yang penting kekhusyuan, tumakninah, karena rukun tumakninah. Allahu Akbar, sami Allahu hamdah. Saya lihat bapak ini yang sebelah saya. Saya masih bisa kejar imam. Bapak ini enggak kejar-kejar. Imam sudah rukuk, bapa belum rukuk. Begitu imam sami Allahu hamdah, bapa nak jadi rukuk, dia ikut sami Allahu hamdah. Astaghfirullahalazim. Bas sujud, kita sudah sujud 2 kali, bapa kan pelan-pelan sambil batuk. Terus dia turun sujud. Pas dalam kondisi sujud, kita sudah berdiri, bapa kan baru dia turun, dia berdiri lagi. Astaghfirullahalazim. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak kita pulang aja deh. Biar bapak salat di rumah. Kasihan bapak tidak bisa salat, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, tidak bisa apa-apa. Makanya tumakninah bukan wajib, bukan sunnah, tapi rukun dalam salat. Dan tidak sah, walaupun salat sunnah, tidak sah salatnya seorang kalau dia tidak membawa tumakninah. Tidak sah. Disyiarkan, di-sharekan, diviralkan, dia bilang ada 23 rakaat 7 minit. Menurut saya tidak usah panjang lebar dibahas. Tidak sah, sudah selesai. Karena meninggalkan, sama dengan orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Kira-kira sah tidak? Tidak sah. Gimana kira-kira bacaan Al-Fatihah? Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama. Apalagi tidak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya harap kita mencintai budaya kita, mencintai negeri kita, tapi harus hal yang perlu diluruskan, harus diluruskan. Apalagi yang terkait ibadah salat, tarawih. Tidak masalah masjid 11 rakaat, ada masjid 23 rakaat, jangan ribut. Tidak masalah. Yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan. Yang penting kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Apalagi alhamdulillah sudah sekarang muncul banyak para imam-imam, pemuda-pemuda yang bacaannya merdu, yang bacaannya indah. Kita bisa menikmati suasana bulan suci Ramadan. Bacaannya tidak mesti panjang-panjang. Walaupun rata-rata di Indonesia jarang kita menemukan masjid yang khatam. Dulu saya ingat waktu saya masih di Lombok, kita ingat salat tarawih khatam 30 juz, dan salat tahajud di 10 malam terakhir khatam lagi 30 juz. 2 kali kita khatam dalam 1 bulan Ramadan. Tapi ini karena permintaan dari lingkungan dan jamaah. Kalau tidak ada permintaan susah. Apalagi orang baru datang. Saya sering memperhatikan orang baru datang kayaknya salah masuk masjid. Pas begitu melihat imamnya kepanjangan, ini masjid apaan ini, mundur ke belakang. Barulah saya pas ketika lihat ada makmum mundur, saya baru masuk. Bapak mau kemana? Mau ambil wudu lagi. Pas habis salat saya tarik kanan kiri, tidak ada. Ternyata ambil wudu di rumahnya. Jadi karena tidak semua bisa, makanya tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang benar. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumakninah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dihafal dan mudah diamalkan. Masih ingatkan? Atau perlu saya ulang? Amalan pertama, Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Yang kedua, ikuti muazzin.
sama juga disertai doa azan karena jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan tinggalkan qabliyah subuh sesudah azan. Walaupun anda bangun telat, melaksanakan salat subuhnya tetap didahulukan dengan salat sunnahnya. Terus yang keempat, witir. Witir, jangan lewat satu malam belum witir. Walaupun anda bisa laksanakan witir habis salat sunnah ba'diyah isya atau sebelum tidur anda di rumah bisa laksanakan witirnya. Terus yang keenam, ayat kursi setiap habis salat fardu. Mudah-mudahan insyaAllah amalan ini yang sederhana mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sederhana, tapi saya yakin akan membantu menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Akan bertambah keberkahan, ketenangan. Kita akan merasa jauh lebih sejuk, bahkan jauh lebih nikmat untuk kita beribadah. Baru saya ingat satu hal, sedekah. Kalau bisa, sedekah subuh. Pengalaman saya, dari semua pelajaran yang saya belajari, saya menemukan sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kota amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kota amal ini Darut Tauhid ya, ini bisa anda pinjam atau minta sama Darut Tauhid. Anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sambil terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doanya, sambil malaikat tulis doanya, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita, tapi kita malu. Masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan sedekah subuh, subhanallah. Setiap jamaah yang saya sampaikan, termasuk ada keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, saya memberikan amalan ini. Suami istri masing-masing mengamalkan. Isi sedekahnya, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini karunialah kepada kami keturunan. 17 tahun mereka tidak punya keturunan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian saya dapat berita gembira dari mereka, kabar baik, alhamdulillah istrinya positif hamil. Sedekah subuh luar biasa dahsyatnya. Sedikit tapi rutin. Sampai insyaAllah kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa barakah bagi kami, jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu, jadikan segala perjuangan kami, sedekah kami, infak kami, amalan salih kami menjadi pahala besar di sisi-Mu ya Allah, menjadikan membawa syafaat bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ampuni dosa kami, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Jadikan kami semua penghafal Al-Quran,
berakhlak akhlakul Quran, menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, dan di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.